Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kita akan mempelajari tentang luas dan keliling bangun datar. Dan di sini kenapa kita mempelajari ini? Karena materi ini sangat berguna untuk materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Nah, di sini akan saya jelaskan luas dan keliling masing-masing bangun datar. Di situ nanti kalian hanya mengingat saja apa kelilingnya bangun datar ini, apa luasnya dari bangun datar ini, karena bangun-bangun datar ini nanti akan dapat kalian terapkan untuk mencari luas permukaan dari bangun ruang sisi lengkung tadi yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi materi ini hanya untuk pengantar saja. Ya, yang pertama di sini ada bangun persegi. Nah, luasnya apa? Di sini persegi mempunyai luas, misal DC karena persegi ini mempunyai 4 sisi yang panjangnya sama, jadi ya luasnya sisi kali sisi. Nah, misal ini S. Nah, sisi kali sisi. Ini untuk luasnya ya. Lalu untuk keliling. Nah, keliling itu ini. Keliling. Jadi kelilingnya itu adalah 4 kali sisi. Nah, untuk informasi bagi kalian, apa yang disebut persegi panjang, segitiga itu bukan daerah dalamnya sini ya. Misal di sini kan persegi ya. Nah, persegi itu apa? Persegi itu bukan daerah sini, bukan ini dalamnya ini, bukan itu yang dimaksud persegi itu. Jadi persegi itu adalah kerangkanya yang di pinggir ini. Nah, persegi itu adalah yang di pinggir ini. Nah, kalau yang di dalamnya, di dalam sini dan termasuk ini adalah daerah persegi. Ini di dalam ini adalah daerah persegi. Daerah persegi. Tuh. Jangan sampai miskonsepsi. Lalu yang kedua, di sini ada persegi panjang. Dimana di sini misal ini panjang ya, ini lebar. Jadi luasnya dari persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar. Lalu untuk kelilingnya apa? Kelilingnya ya yang pasti kan keliling adalah sisinya ini. Nah, kelilingnya itu ada 2 dari panjang ini 2B ditambah dari ini lebar kan ada 2 2L. Jadi bisa kita tulis 2 kali panjang ditambah lebar. Yang kedua ada ini bangun datar yang ketiga itu ada segitiga. Di sini untuk luas segitiga yang pertama itu misal di sini kita katakan adalah alas. Maaf. Ini. Di sini. Nah, ini alas. Ini alas, lalu ini tingginya. Ini tinggi segitiga. Nah, luasnya apa? Luasnya setengah kali alas kali tinggi. Ini basic sekali, jadi cuma mengingatkan saja. Kelilingnya apa? Ya, kelilingnya tentunya ini panjang A ditambah B ditambah C. Kebetulan ini merupakan segitiga sama sisi, jadi panjang sisinya sama. Jadi kita bisa katakan keliling segitiga sama sisi itu ini 3A. Nah, ini sama sisi. Misal kalau di sini sama kaki ya, jadi ya kakinya ini sama. Nah, kita tinggal cari A nya karena
alasnya yang beda. Jadi kakinya sama, alasnya beda. Kakinya sama, alasnya beda gitu. Ya, untuk selanjutnya di sini angka 4 ada yang namanya jajar ginjang. Di sini ada ini alas, lalu ini tingginya tinggi. Nah, luasnya apa? Luasnya dari jajar ginjang tadi adalah alas kali tinggi. Ini luasnya. Lalu kelilingnya apa ya? Ini misal ini sisi panjang, atau saya tulis ya ini A ya, dan ini sama ini ya, panjangnya sama, ini B. Jadi panjangnya ya 2A ditambah 2B, 2A plus B. Ini jajar ginjang. Jadi ya di sini persegi itu biasanya kalau di sisi lengkung itu tidak digunakan ya, cuma pengantar saja. Dan ini persegi panjang juga tidak digunakan. Yang sering digunakan pada sisi lengkung itu ada lingkaran. Nah, lingkaran itu sering dipakai. Ya, persegi panjang di sini bisa juga dipakai untuk misal mencari luas permukaan tabung. Nah, itu bisa. Segitiga juga bisa digunakan untuk mencari kerucut ya, misal kan kerucut nanti untuk gini. Nah, itu tapi nanti kerucut itu beda cara ya, bukan menggunakan segitiga tapi menggunakan juring yang nanti akan kita pelajari pada saatnya. Nah, di sini pengantar, jadi kita pelajari ini dulu supaya kalian nggak lupa. Nah, yang pertama itu tadi, dan selanjutnya yang kelima ya, itu ada trapesium. Di sini yang pasti trapesium itu punya tinggi. Ini ada sejajar. Ini sejajar ya, ini tandanya sejajar, hitam ini. Nah, ini sejajar. Jadi apa ruas dari trapesium tadi, yaitu luasnya setengah kali jumlah sisi sejajar. Misal sisi bawah ini A, sana B, ya A plus B dikali tinggi, sudah ini. Nah, lalu kelilingnya yang pasti ya, ini kerangkanya. Berapa panjang kerangka dari trapesium, yaitu ini A plus B yang sudah diketahui. Nah, plus misal ini kan sama ya, karena ini trapesium sama kaki, jadi ini C, jadi sini juga C, 2C. Nah, lalu selanjutnya itu ini yang penting ya, yang sering digunakan pada bangun ruang sisi lengkung, yaitu lingkaran. Di situ ada jari-jari diameter. Apa luasnya? Luasnya itu pi r kuadrat. Umum ya, pi r kuadrat. Nah, apa yang pi itu kita bisa katakan 3,14 atau itu 22/7. Ya, ini ada terusannya ya, tapi kita sederhanakan saja 3,14 gitu. Sebenarnya ada masih panjang lagi untuk terusannya. Lalu selanjutnya kelilingnya, yaitu 2 pi r
atau bisa dikatakan pi kali diameter, karena diameter itu sama dengan 2R. Nah ini karena ini jari-jari ya, ini jari-jari, segini itu jari-jari, lalu segini itu diameter. Jadi kan jari-jari setengahnya diameter, berarti diameter itu ada 2R, itu bisa dikatakan gitu. Oke, paham. Untuk selanjutnya ini namanya belah ketupat yang ke-7 ini ya. Ya bener, yang ke-7 ya. Ini 6. Yang ke-7 belah ketupat ini luasnya gimana? Luasnya itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, lalu kelilingnya karena belah ketupat itu mempunyai panjang sisi yang sama, ini sama, panjang sisinya sama, jadi ya misal panjang sisinya 1 diketahui ya, di sini sudah diketahui S, jadi 4S. Nah, karena diketahui tadi. Oke, selanjutnya yang ke-8 ada yang namanya layang-layang. Di sini luasnya sama dengan belah ketupat. Caranya sama mencari, yaitu setengah kali D1 kali D2. Sini misal D1, ini D2, ini D1 itu ini, D1 itu ini. Nah, D2 itu yang mana, yang ini? Mana? Keliling. Ya ini kelilingnya di sini kan sama. Misal ini A, terus ini B. Jadi ya 2A ditambah 2B. 2AB. Nah, sudah. Jadi setelah ini kalian sudah memahami luas dari bangun datar tadi, lalu kita bisa terapkan kepada pembelajaran selanjutnya, yaitu kita mempelajari bangun ruang sisi lengkung, di mana di situ kita akan mencari yang pertama itu ada luas permukaan dan yang kedua ada volume, di mana yang kita pelajari sekarang ini sangat berguna untuk kita mengerjakan atau mencari rumus luas permukaan bangun ruang sisi lengkung besok ya. Nah, silahkan dilihat videonya, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.